Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal khalqa bihikmatihi wa rahmatihi. Wassalatu wassalamu ala Nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Ibu-ibu salimah ya, muslimat Kabupaten Ciamis yang saya cintai, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan selalu dalam panang tayungan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapat amanat untuk menyampaikan materi terkait dengan peringatan Hari Ibu Nasional dalam pandangan Islam. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya doakan, ya, berbahagialah. Allah telah mentakdirkan ibu-ibu itu sebagai ibu. Manusia sedunia itu ya ditakdirkan mempunyai kesadaran bahwa tidak seorang pun lahir dan besar berkembang tanpa melalui sebab. Ya, sebabnya yaitu keberadaan ayah dan bunda. Itu diakui karena itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Barat, orang Timur, orang Indonesia sama. Yang bedanya adalah bagaimana menghayati dan mengelola kesadaran ini. Bagi orang Barat, sebutlah Amerika, Inggris, Perancis, dan yang lainnya, kesadaran mereka itu dasarnya adalah individualisme. Ya, mengedepankan sadar diri sebagai pribadi. Disebutkan bahwa di Barat juga ada peringatan Hari Ibu ya internasional lah begitu disebutkan, yaitu Mother Days lah begitu, Hari Ibu ya kan. Itu asal muasalnya katanya ya ada seorang perempuan ya, yang ya sudah tua, lama-lama sadar bahwa dulu juga ya ibunya itu ya setua itu, bahkan mungkin lebih tua dari dirinya, dan dia saat ini dan telah sebesar itu adalah hasil dari jasa ibunya yang sudah tidak ada. Nah, dari kesadaran pribadi itulah dia mengajak kepada yang lain untuk ya menghormati Hari Ibu atau Mother Days itu ya kan. Ya
Caranya adalah dengan mengucapkan selamat lalu kirim bunga lah begitu. Kalau yang ada dana mungkin hadiah kan begitu. Tidak lebih dari itu. Sedangkan di bangsa timur yang beragama, khususnya di kita di Indonesia, ada Hari Ibu Nasional, HIN, Hari Ibu Nasional. Itu lebih dahulu sejarahnya dari apa yang ada di barat. Karena Indonesia ini seiring dengan kesadaran tentang kebangkitan nasional, bangkit sebagai bangsa, bangkit sebagai masyarakat yang beradab. Ya, kebangkitan nasional itu tahun ya 1928, bahkan sebelumnya 1908. 1928 itu ya secara sosial politis adalah Hari Sumpah Pemuda, ya kan. Nah, secara sosial keibuan adalah peristiwa pertama ya kongres pertama tentang ya wanita nasional, wanita Indonesia. Kongres pertama wanita Indonesia. Dari kongres itulah tentu saja masalah keibuan dan bagaimana ibu ini berjasa berperan untuk bukan hanya membesarkan para putra putrinya secara fisik, tetapi juga ya bagaimana mendidik ya, agar mereka putra putrinya menjadi putra putri yang pandai, putra putri yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi dirinya, bagi kedua orang tuanya dan bagi masyarakatnya. Tentu ada beberapa yang ya, menjadi catatan agar putra putri yang dipersiapkan itu sehat jasmani rohani, agar mereka itu harus belajar. Jadi dimanapun juga harus diberi pendidikan. Ya, ada pendidikan di rumah, pendidikan di luar rumah, ya. Dan juga harus dihindarkan dari ya mengkonsumsi makan minum hal-hal yang akan mengganggu kesehatannya. Jadi, sejak itu sudah ada pembatasan mengenai apa-apa yang baik untuk dikonsumsi, apa-apa yang mudorot kalau dikonsumsi, ya kan. Seperti misalnya eh, narkoba belum terkena waktu itu, tapi berupa buah-buahan, makanan atau minuman yang sebagiannya juga ya Pak tidak bermanfaat. Nah, itu juga sudah menjadi catatan dalam Kongres Nasional, bahkan pernikahan yang terlalu dini. Jadi anak-anak kecil yang terlalu dini secara fisik, secara psikis, secara intelektual, secara moral, tapi dipaksakan karena tuntutan adat istiadat, artinya dinikahkan. Nah, itu juga menjadi pembahasan. Jadi karena seorang anak perempuan yang dinikahkan itu dipersiapkan untuk menjadi ibu. Ibu tentu nantinya menjadi guru di rumah. Nah, itu kepedulian ya Kongres Nasional tentang Ibu, ya. Disitulah disebut dengan Hari Ibu, ya. Syarat tentang kesadaran nasional tentang fungsi ibu, ya. Jadi ini sejarahnya lama, ya. Sejak tahun 28, ya. Kongresnya sendiri berlangsung sepekan, ya. Maka setiap bulan
Jadi Desember tanggal 22 ya Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu, yang berlangsung pekan ya, Hari Pekan Ibu Nasional, begitu ya kan. Ya, tentu juga berkontribusi untuk perjuangan kemerdekaan. Di tahun 28 itu kan Sumpah Pemuda, tentu ada kongres ya, apa namanya, ibu ya secara nasional itu. Dan tahun-tahun itu adalah tahun-tahun heroisme ya, tahun-tahun ya perjuangan untuk melawan penjajah. Di fungsi ibu juga memberikan nilai-nilai kejuangan terhadap para putranya itu, masya Allah ya kan. Nah, itulah jadi kelebihannya orang Indonesia itu dibandingkan dengan yang Barat, karena masyarakat Indonesia khususnya kaum ibu itu memuliakan, memperingati Hari Ibu itu dalam kesadaran eh, kolektif, ada kebersamaan, sehingga ya untuk Kongres Ibu Nasional berikutnya itu sudah bukan perorangan lagi, tapi ada kelompok ibu-ibu dari Jong Islami Tenpon, kelompok ibu-ibu dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, ya berkumpul untuk ya, melanjutkan pikiran-pikiran yang tercerahkan, bagaimana ibu lebih berperan, berfungsi ya sebagai ya lembaga pendidikan pertama dan utama, sebagai guru yang paling utama. Dan ini diakui oleh pemikir Arab ya, seorang Syauqi penyair itu, bahwa al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolahan, lembaga pendidikan yang pertama. Iya, namanya madrasah tentu ada hal-hal yang diajarkan di situ. Ya, jadi semua hal diajarkan yang baik-baik. Bahkan ibu-ibu itu paling cerewet mengingatkan putranya, bahkan cucunya, kalau melakukan, mengucapkan hal-hal yang tidak baik, ya, jangan begitu, ya begitu kan. Jadi pendidikan moral itu ya berbasis keluarga, dan guru utamanya adalah ibu, ya kan. Ibu itu untuk ditiru ya, karena beliau itu adalah sebagai guru utama. Ibu-ibu sekalian, tentu dalam konteks ajaran Islam lebih-lebih lagi sesuatu yang fitrah ya, dan itu diakui oleh semua orang. Itu dalam ajaran Islam itu diangkat itu menjadi perintah wajib, perintah fardu ain. Dalam istilah lain itu menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an itu ya ungkapannya adalah waqadha rabbuka, dan Rabbmu sudah memutuskan. Dua yang diputuskan itu, pertama adalah beribadat dan tidak mensekutukan Allah, Allah ta'budu illa iyyahu. Yang kedua, keputusan langit itu adalah wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan ya, buat yang baik dan terbaik untuk kedua orang tua. Nah, jadi perintah pesan pertama adalah beribadat dan bertauhid kepada Allah. Yang kedua adalah birrul walidain atau ihsan kepada kedua orang tua. Jadi 11-12 atau 1-2, karenanya ridho Allah dan keberkahan Allah itu
di peringkat pertama itu harus melalui ibu bapak, ya di peringkat kedua sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ridallahi fi ridal walidaini, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, ibu dan bapak. Bagus, di budaya kita itu ibu didahulukan, ibu dan bapak, bukan bapak dan ibu. Ya, demikian juga para ustadz kalau menyampaikan suatu kan memanggilnya ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah tepat karena ibu itu harus dikedepankan, ya kan. Ini sesuai juga dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa yang lebih utama untuk ya diperlakukan secara baik di dunia ini? Ya, dijawab oleh Rasulullah SAW adalah ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi, penasaran sahabat ini, summaman, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. Ya, masih penasaran lagi sahabat ini, summaman. Ya, kemudian siapa? Ummuka, ibumu. 3 kali, Masya Allah. Kemudian ini sahabat ini karena pengen ilmu, ya tanya lagi pada Rasulullah, summaman. Jawab oleh Rasulullah SAW, summa abuka. Summa itu ada jarak itu kan. Jadi setelah hak-hak ibu ditunaikan 3 itu kan, 3 kali itu, Masya Allah, baru ya bapak ya diperlakukan secara baik, secara ihsan. Karenanya menjadi tepat juga tidak ada hari bapak kan, yang ada hari ibu. Oh ya, tapi tidak berarti ketika hari ibu bapak dilupakan, sebab tidak mungkin ibu itu eksis dan bisa menjalankan peran dan fungsinya secara baik tanpa bapak. Fasilitasi ya, dukungan itu tentu ya dengan kerjasama dan bantuan bapak. Walaupun takbirnya summa abuka, ya setelah hak-hak ibu ditunaikan baru ya kan bapak jangan dilupakan. Jadi betapa mulianya ibu itu, oleh karenanya hari ibu itu ya ditetapkan sebagai hari nasional, ya kan. Walaupun tidak harus menjadi hari libur, ya. Dia merah dan diperingati sebagai hari besar nasional. Kemudian pada tahun 57 itu ya pemerintah merasa ini penting, ini isu hari ibu itu, ya kan. Tanpa ibu itu tidak ada bangsa, ya kan. Tidak ada bangsa, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan yang baik. Maka Presiden menetapkan bahwa tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai hari ibu nasional sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi bagi kita umat Islam tentu lebih mendalami ajaran Islam tentang ibu, ya fungsi ibu, bagaimana hak-hak ibu terhadap anak-anak itu, ya kan. Tadi dalam ayat kan disebutkan kewajiban setiap muslim itu beribadat kepada Allah secara ikhlas. Yang kedua adalah birrul walidain. Jadi setiap muslim itu tidak boleh seorang muslim muslimah yang tidak tahu menghormati ibu dan bapak, kecuali kalau mau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah, ya kan. Ibu-ibu sekalian yang
sangat mencintai para putra putrinya. Ibu-ibu ini sedang mempersiapkan calon-calon ibu di rumahnya masing-masing agar menjadi ibu harapan agama, nusa dan bangsa, mempersiapkan generasi yang unggul untuk hari esok ya, sebab hari esok lusa itu adalah hari-hari yang harus dipersiapkan, mempersiapkan orang-orang yang berkualitas ya. Kalau tidak berkualitas itu akan tergilas ya oleh zaman, tergilas oleh zaman ya. Makanya ulama itu sangat mempertahankan itu kalimat hikmah, alimu auladakum ya kan. Ini dari asar ya, asar Nabi SAW, ajarilah anak-anakmu ya kan, fa innahum ya yuladuna au ya'ishuna di zamanin ghairi zamanikum, sebab mereka itu dilahirkan kemudian berkembang, belajar, hidup ya kan, untuk suatu zaman yang beda dengan zamanmu. Zaman di mana orang tua itu adalah zaman dengan karakteristik A ya, maka zaman yang akan disongsong oleh putra putri kita itu adalah zaman A plus, itu satu, mungkin plusnya dua ya. Sehingga harus dipersiapkan putra putri kita itu secara etika, moral, keimanan, akhlak ya, wawasan agama itu harus plus plus gitu kan ya, harus kuat ya kan. Demikian juga tentang pengetahuan-pengetahuan yang disebut dengan life skills ya kan, skill kehidupan ya, tentu apa namanya, membaca, menulis, menghitung ya, berinteraksi ya, berkomunikasi ya, itu harus diajari ya. Sebab mereka akan hidup dan besar ya pada zaman yang lebih ya, zaman yang plus ya, bahkan mungkin plusnya bisa lebih, satu plus plus. Jadi pendidikan ibu di rumah untuk anak-anaknya itu harus ya punya perspektif ya, berorientasi kepada yang mempersiapkan generasi plus ya, jangan minus ya, tidak boleh ya, cucu kita itu keagamaannya ya, ngajinya lah begitu kan, kurang dari keagamaan, kesantrian dan ngaji bapak uminya, tidak boleh, harus lebih itu kan. Jadi cucu kita itu taruhlah ya untuk ibadah ya kan, belajar toharo, belajar tilawah, belajar membaca, menghitung, itu harus lebih kuat daripada abi dan uminya, karena mereka dipersiapkan untuk zaman yang plus itu kan. Itu adalah, ini tentu saja penting untuk ibu ya, didukung oleh bapak. Sebab kalau bapak tidak mendukung visi ini, tentu ibu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat yang baik dan efektif ya. Kesadaran tentang hari ibu, fungsi ibu itu adalah kesadaran kedua orang tua, wabil khusus tentu kesadaran dan semangat ya para ibu untuk ya membesarkan putra putrinya dan membangun, membina masyarakatnya ya kan, keluarga kecil menjadi keluarga besar ya, agar bisa dihadirkan menjadi keluarga yang lebih berguna, memberikan manfaat bagi lingkungannya, lingkungan kecil, lingkungan besar, sampai ke tingkat yang lebih luas ya.
seorang yang mungkin ditakdirkan menjadi pemimpin nasional begitu, dan pada setiap waktu ya akan bergantian pemimpin nasional itu, ya kan, presiden atau menteri dan lain-lain, itu supaya ya Indonesia ini, umat Islam ini bergerak maju ke depan. Ya, itu calon-calon pemimpin inilah yang harus ya dibekali lebih, bukan dibekali uang tapi dibekali kekuatan iman, kekuatan moral, ketakwaan, kekuatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru plus yang sifatnya life skills, ya, keterampilan hidup, ya. Termasuk keterampilan hidup ini kalau anak perempuan ya harus pandai masak tentu yang enak, kan begitu. Sebab apa namanya, ada masalah di rumah tangga itu dengan suaminya, kadang-kadang ya gara-gara yang sepele soal ya kurang servis, termasuk servis di apa namanya, meja makan, nggak bisa masak, ya kan, kayaknya suaminya ya uring-uringan misalnya, ya. Jadi hal-hal ini perlu diantisipasi. Sekali lagi, putra putri kita itu, cucu-cucu kita akan hidup ya mengisi zaman yang plus, berbeda dengan zaman saat kita ini. Ibu-ibu sekalian, ya, hari ibu adalah hari rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengakuan seseorang terhadap ibunya itu adalah rahmat, ya. Doa yang paling diharapkan adalah doa rahmat. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk kedua orang tuanya yang sudah tidak ada, yaitu Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayang kepadaku waktu aku masih kecil, waktu aku masih dalam bimbingan dan pendidikannya. Ya, tentu kasih sayang orang tua itu tak terukur, tak terhingga, iya kan. Ya. Walaupun tentu saja anak juga ada kasih sayang kepada orang tua, tapi kalau dibandingkan itu tidak ada apa-apanya. Dan itu sudah menjadi peribahasa kita, kasih ibu sepanjang jalan, ya kan, ya, tidak ada ujungnya tuh, terus jalan hidup ini kan terus sampai wafat. Sedangkan kasih anak sepanjang tegalan atau sempit lah, ya, seluas-luasan juga sebuah tegalan paling berapa. Jadi jangan pernah merasa berjasa sudah memberikan hal-hal yang baik, uang ataupun jasa kepada ibu, itu salah, ya kan. Ibu itu perlunya adalah selama beliau masih hidup itu berikanlah ucapan dan sikap yang mulia. Maka diingatkan dalam Al-Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, apabila ya kedua orang tua atau salah seorang dari kedua orang tua itu ya hidup bersamamu dan mereka sudah lanjut usia, sudah lansia 70 tahun lebih kan. Nah, di sini ya kan, jaga dan pelihara perasaan kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffin, maka jangan pernah mengatakan kepada kedua orang tua itu itu kan,
Itu baru itu saja dilarang oleh Allah, apalagi ya mencela, memarahi, ya kan, wah itu sudah dosa besar itu kan. Ya, tentu orang tua tidak ridho, Allah tidak ridho, ya sudah, ujung-ujungnya tentu saja ya cilaka, ya kan. Jadi kebahagiaannya itu terkait dengan ridhonya orang tua. Ya. Makanya bagus anak-anak yang mau memilih sekolah di mana, pekerjaan apa, itu ya yang diutamakan adalah nasihat dan izin dari kedua orang tua, bil khusus ibu, iya kan. Nah, sekarang ini lagi musim apa, dukung mendukung, ya kan. Ada seseorang yang dia itu bosan mungkin dengan kegiatan politik, sebutlah kan. Ya, dan nyaris berkesimpulan politik itu ya kotor kan. Pada suatu waktu ibunya itu nanya, itu Fulan, ya nanya, namanya itu si Budi ya, nanti mau pilih siapa untuk calon presiden kan, begitu. Kaget kan anaknya itu, dia tidak mikir-mikir, tapi ibunya malah mikir untuk kemajuan dan kebaikan bangsa ini. Belum jawab, saya belum memikirkan itu Bu, gitu kan. Ya, kalau mungkin saya berpikir untuk golput saja, karena ya semua juga sama lah, ya janji-janji saja, ujung-ujungnya tidak ada realisasi. Ibunya ini menimpal bulan, ya kan, ya gandoli ibu, bahasa Jawa ya. Gandoli itu ikuti ibu. Sudah begitu kan, ya tidak mungkin maka tidak kan. Setidaknya dia juga tahu, bulan ikuti ibu, ya bantu perjuangkan, ya ya capres bulan kan, begitu sebutkan, ya kan. Terus ya, baik Bu, saya akan pikirkan, doa, ya beberapa waktu kemudian betul, ya kan, nasihat ibunya itu dia laksanakan betul. Sebab dalam perjalanan hidupnya, kalau ibu sudah mengatakan A, tidak bisa lain kecuali dia menjalani apa yang dikatakan ibunya itu sikap dasar yang bagus. Dari sikap dasar itu ya dia mikir, lalu dalam perjuangan politik ya setelah dipikirkan, ya juga tanya kepada yang lain, baca informasi dan lain-lain kan, ya akhirnya menyimpulkan dia untuk menjadi bagian dari tim ses kan, begitu ya. Relawan. Jadi kalau relawan kan tidak dibayar, justru dia memodali sendiri, relawan untuk ya pemenangan ya capres yang disebutkan oleh ibunya, Gandoli. Nah, mudah-mudahan ini berkah dari keberkahan apa, birrul walidain, ya sehingga jadi akan membawa keberkahan juga dalam pemilihan yang tepat, ridho Allah pada pilihan itu, dari ridho orang tua tadi yang dituruti, kemudian akhirnya membawa kepada ridho untuk bangsa dan umat ini. Jadi persoalan ya perasaan dan pendapat ibu itu ya tidak bisa dianggap kecil, ya dari hal-hal yang sifatnya pribadi sehari-hari, makanan, ya minuman, selera, sampai kepada pilihan politik, luar biasa itu ya. Ya kita doakan mudah-mudahan keluarga ini mendapatkan ya naungan dan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu waktu ibu masih jumeneng, walaupun sudah lansia, ya, ucapannya itu harus didengar, diikuti. Sebaliknya jangan pernah anak itu mengatakan sesuatu yang tidak berkenan bagi ibu atau bapak, ya kan, seperti kata-kata
apalagi kasar, ya kan. Ya, dan tentu saja selama ibu bapak itu masih hidup, ya kesenangannya apakah makanan, ya minuman atau pakaian atau apapun, ya sebagaimana menyenangkan perasaannya dalam nasihat, dalam tutur kata, senangkanlah di dalam seleranya. Nah itu, ya kan. Ya, kalau sudah tua itu paling berapa sih ya selera orang lansia itu. Nah, mumpung masih hidup, ya kedua orang tua itu, ya pentingkan seleranya, ya kan. Eh, bahkan jangan ada orang lain yang mendahului makanan atau apapun, ya ibu yang harus didahulukan. Jangan ada yang lain, kakaknya, adiknya atau pamannya yang ya mengambil duluan. Itu adabnya itu seperti itu. Jadi kecuali kalau ibu sudah mengizinkan, silahkan, tapi pastikan apa yang diminta atau yang menjadi selera ibu dan bapak itu didahulukan. Kemudian apabila ibu dan bapak uh, dan ketika ibu dan bapak itu masih ada, bahkan sudah lansia, itu adalah berkah. Sebab keberadaan ibu bapak dalam kondisinya lansia berarti Allah telah membukakan di rumah kita itu pintu surga. Jadi bapak ibu itu adalah pintu surga. Iya. Tentu dengan membahagiakan, melayan, menghormati, memuliakan bapak dan ibu, berarti seorang putra putri itu, ya dia peduli dengan pintu surga, ya kan, siap untuk memasukinya, ya kan. Itu kalau jadi kita harus mumpung bapak atau ibu atau dua-duanya masih hidup, ya kita berarti diberikan pintu surga. Jangan disia-siakan. Nah, jangan disia-siakan. Tuh, kalau ibu sudah meninggal, rahmatullah alaihima, ya tentu ya juga apa namanya silaturahim kepada semua orang yang ketika ibu bapak masih hidup, ya mereka itu dekatlah dengan ibu dan bapak kita, dilanjutkan. Nah, itu kan, bahkan siapa nih apa namanya teman-temannya atau sobat-sobatnya bapak, sobat-sobatnya ibu, nah itu dilanjutkan silaturahim oleh putra-putranya. Setelah putra-putranya nih kemudian diamanatkan kepada cucu, pada incu kita nih, sebulan lanjutkan dulu ini jasanya, atau apa sobat kakek, sobat nenek kan begitu. Nah itu kan, dan jangan lupa ya berdoa dengan doa Nabiullah Ibrahim itu tadi, ya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dalam sebuah hadis sebutkan ada ahli surga itu yang kaget. Ahli surga tentu saja mendapatkan tempat yang mulia, ya kan, ya, dengan tempat yang diberikan oleh Allah saja sudah masya Allah sangat bahagia. Tapi pada suatu hari, ya Allah tingkatkan derajat, ya ahli surga itu, si ibu atau bapak ahli surga itu kaget. Anna hadza ya Rob, ini kenapa ini kok bisa naik gitu, apa tingkatnya, levelnya gitu. Kaget. Anna hadza ya Rob, anna hadza, ini kenapa ini kok bisa naik apa peringkatnya, ya kan. Ya dijawab ya tuh oleh malaikat, dia menyampaikan bahwa ini kamu lupa, ya, bahwa kamu
rajin mendoakan untuk ibumu tadi dengan doa Rabbik firli wali walidayya warham maka marobbayani shaghira. Nah, doa itu mampu mendongkrak ya derajat surga, atau sebutlah kelasnya itu nanti di surga. Berarti kebaikan birrul walidain, ihsan kepada ibu bapak itu ya tidak hanya sepanjang hayat, bahkan sesudah mereka tiada, tadi silaturahim, kemudian setelah mereka tiada kita juga bersedekah jariah ya kan, dengan wakaf yang diniatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nah itu kan ya termasuk kalau kita ya dalam 10 Dzulhijjah menyembelih kurban ya kan, berkurban atas nama ya. Jadi dalam Islam ini banyak jalan untuk tentu saja berbakti kepada orang tua ba'da wafatihima, setelah keduanya itu wafat. Masya Allah, tadi kan yang paling gampang doa tadi Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacalah doa itu setiap ya sholat 5 waktu ya. Nah, itu mudah-mudahan ya dosa kita diampuni ya, tentu saja derajat kedua orang tua juga dinaikkan kan, dan kita diberikan poin ya, simpanan untuk tentu saja menyongsong ya masa depan yang lebih baik ya. Tentu kita ingin putra putri kita, cucu kita itu tadi ya kan siap untuk mengisi hari esok dengan plus, karena hari esok itu berbeda tantangannya ya dengan hari sekarang. Dengan banyak berdoa tadi, ada doa yang diajarkan oleh Allah itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, karuniakanlah kepada kami ini keturunan qurrata a'yun yang baik, dan jadikanlah kami ini ya pemimpin, termasuk ya putra putri kami, cucu kami ini adalah para pemimpin bagi masyarakatnya. Jadi calon pemimpin tentu saja harus dipersiapkan dengan wawasan yang lebih baik, lebih luas, dengan keterampilan yang lebih luas. Di dalam Islam doa Nabi Ibrahim seperti itu, doa qurrata a'yun itu demikian. Demikianlah kita muliakan hari ibu ini di tanggal 22 Desember, atau tidak mesti tanggal 22, yang penting ya memuliakan ibu itu ya. Dan tidak harus tahun sekali, justru ya setiap waktu ya, itu adalah hari kita, itu adalah hari untuk Allah, hari untuk ibu bapak kita, sebab ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua ya. Jadi jangan pernah ada kata bosan ya memberi ya kepada kedua orang tua, sebagaimana kedua orang tua juga tidak pernah bosan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya. Marilah ya hari ibu dalam perspektif Islam ini adalah hari yang untuk memuliakan ya ibu dan bapak kita, khususnya ibu ya. Dengan memuliakan itu berarti kan kita akan memetik rahmat Allah melalui kasih sayang ibu itu. Kita juga membagi kasih sayang ibu yang diajarkan kepada kita ya, kepada putra putri kita. Putra putri kita akan menyongsong ya hari esok dan lusa
yang itu tantangannya ini lebih berat ya daripada kehidupan hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Keluarga besar, ibu-ibu ya di Kabupaten Ciamis ya selalu dalam bimbingan Allah, dalam rahmat dan karunia. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.